kira-kira saya bisa masuk ke kelas ibu untuk melihat pembelajaran. Nanti siang nggak apa-apa pulang. Oh iya, nanti siang ya, berarti hari Kamis. Jam berapa itu? Jam 13. Oh iya, jam 13. Jam ke-7 ya Bu ya? Kalau boleh tahu nih Bu ya, apa tujuan pembelajaran Ibu untuk siang nanti Bu? Rencananya tujuan pembelajaran ini adalah anak-anak mampu untuk menganalisis apa saja produk bioteknologi konvensional, kemudian mereka mencoba untuk merancang aplikasi dari produk menganalisis dan merancang bioteknologi konvensional. Tujuan pembelajarannya cukup menarik. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa nih Bu dalam pembelajaran ini? Jadi kan ini kan mau merancang produk bioteknologi, jadi rencananya mau memberikan kebebasan kepada anak mereka merancang produk bioteknologi yang mereka inginkan atau mereka diskusikan dalam kelompok. Oh gitu. Jadi nanti diferensiasi produk. Oh, diferensiasi produknya sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya. Terus juga melihat bagaimana kompetensi sosial dan sosial kita SMA itu kan bisa diterapkan beberapa KSE karena mereka sudah di usia yang dewasa gitu kan, yang dewasa. Terus melihat juga bagaimana budaya positif yang sudah mereka lakukan dan juga melihat ke aktivitas siswa dan profesional. Oh baik. Jadi KSE-nya ada berapa nih yang mau Ibu terapkan? Rencananya yang kesadaran diri, investasi SPP kan Mbak. Kemudian mereka kan diskusi kelompok dalam diskusi bagaimana mereka berrelasi dengan kawan-kawannya, mereka berkomunikasi, mereka berkomunikasi dalam tugas, kemudian pengambilan keputusan dan berdiskusi sampai nanti dihasilkan hasil diskusinya kemudian selanjutnya strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran ini? Kalau untuk strategi sudah dirancang langkah pembelajaran terkait dengan pelaksanaan pembelajaran ini sudah ada RPP yang terintegrasi dengan badan investasi dengan sosial internasional. Jadi juga ada kegiatan yang diberikan dalam proses pembelajaran yang menimbulkan SE di anak-anak ini. Mereka udah fokus belajar sosial dan sekarang nanti dengan strategi yang dirancang ya cukup menarik. Semoga pembelajarannya lancar dan sesuai dengan rencana, sesuai dengan RPP ya Bu ya. Dan mari kita lihat nanti ya Bu ya, saya akan berkunjung ke kelas itu. Ya terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Sampai jumpa di kelas ini. Terima kasih banyak juga Bu. Boleh nanti diskusi kelasnya memudahkan apa yang sudah dicantumkan di kelas ya. Sama-sama. Selamat siang Ananda semua. Gimana kabarnya siang hari ini? Sebelum kita mulai belajar, di antara Ananda semua adakah yang tidak hadir? Yang bisa kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan bersama-sama juga. Ya, ada yang punya ide kira-kira? Apa kira-kira kesepakatan kelasnya? Kalau yang ada di bioteknologi modern dan konvensional, udah diskusi juga dalam kelompok ya. Nah, jadi dalam perencanaan Ibu kita akan melaksanakan ataupun nanti kita akan ya. Kira-kira yang mungkin kita laksanakan di sini mana? Biotek modern apa konvensional? Konvensional. Kira apa alasannya? Lebih angkat tangan. Iya, oke Mas. Tidak memerlukan alat yang canggih buat juga simple loh. Tidak memerlukan alat yang canggih.
Jadi sudah simpel untuk menggunakan biotek konvensional. Bagus sekali. Kita akan coba lihat video yang berkaitan dengan bioteknologi. Fokusnya kembali ke depan dulu ya. Kita lihat di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi dan perkembangannya. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Hari kita akan bahas berbagai macam produk bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kita ataupun nanti yang mancanegara juga boleh. Dan kemudian pilih salah satu dari produk bioteknologi, lalu itu yang akan kita praktekkan minggu depan. Ini di grup, silakan Anda selesaikan menontonnya. Di sini ada berbagai macam produk bioteknologi. Kemudian minggu yang lalu kita juga sudah membahas beberapa produknya. Silakan didiskusikan, nanti dipilih satu produk bioteknologi yang akan dipraktekkan. Iya, tahu isinya kan ada coklat, jadi ada temannya bikin inovasi itu apa isinya? Kalau saya iya, cakwe. Kita jangan cari buat jadinya. Oh, kok buat ini? Tentang prosedur dan cara pembuatan kunci sebagai materi untuk teknologi konvensional. Silakan disimak dan didengarkan. Meski dari kelompok ini bertanya, berapa waktu diperlukan untuk mencapai rasa yang sempurna dari fermentasi kimchi? Pertama ada bahan. Rasa asam dan selera orang itu kan berbeda-beda. Jadi itu disesuaikan dengan seberapa asam yang dia mau. Sudah dipresentasikan oleh teman tadi. Teman membuat produknya tadi apa? Bioteknya kimchi. Jadi dalam pembuatan produk biotek konvensional kita memanfaatkan yang namanya adalah langsung hidup. Ya, kalau di biotek konvensional itu yang banyak dimanfaatkan apa? Mikro. Jadi kita udah coba merancang produk bioteknologi. Masing-masing kelompok sudah punya rangsangan masing-masing kan? Ya, kelompok Faiza apa jadinya? Bikin burger. Kelompok Najma? Mandok. Kelompok Arifah? Roti. Nah, pokoknya roti-rotian dengan berbagai macam modifikasi bentuk, topping segala macam. Terus Nathan, kelompok Nathan jadi yang tadi bikin apa tadi? Sos. Nah, ada sos apa? Terus kelompok Rehan bikin apa aja nih? Donat, ubi juga. Ya, jadi minggu depan kita akan melakukan kegiatan praktek dari apa yang sudah kita rancang produknya pada hari ini. Tadi kita udah sajikan satu kelompok, yang lain yang belum sempat tampil boleh nanti dikirim di grup ya PPT-nya. Yang lain bisa juga nanti memberikan saran atau ide demi apa kira-kira kesempurnaan semua produk yang ada di kelas kita. Kira-kira sebelum kita selesai ada pertanyaan untuk kegiatan kita ke depan? Ganti baju boleh. Di hari ini apa yang sudah kita pelajari? Siapa? Masa-masa. Siapa? Eda. Adalah kita kerjasama dalam mencapai suatu hal. Apa yang bisa kita refleksikan? Kita mau mengujinya secara di lapangan, kita praktekkan. Kira-kira dibandingkan pembelajaran yang kita hanya membaca di buku diskusi ini produknya, gini cara buatnya, dibandingkan dengan kita akan mempraktekkan minggu depan, mana yang lebih bagus kira-kira? Mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah.
ada diferensiasi produk juga ya, ada diferensiasi produk, kemudian juga kompetensi sosial emosional dan disiplin positif. Luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Ibu Yana ketika mengajar kemarin? Alhamdulillah senang karena apalagi mereka dengan mahasiswa bisa mencapai tujuan pembelajarannya, mereka bisa merancang sebuah produk yang akan mereka praktekkan di depannya sesuai dengan minat mereka. Senang sekali untuk ini kan tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai tercapai, dan siswa juga aktif ya. Siswa juga aktif. Rasanya ada nggak yang perlu dikembangkan atau yang perlu Bu Yana perbaiki dalam pembelajaran kemarin itu? Kemarin itu kan yang dirancang kita baru diferensiasi produknya aja, langsungnya bisa dilihat. Tapi kalau untuk materi anak-anak kan kemarin mendapatkan dikasih video semua gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk kedepannya yang diferensiasi proses mungkin bisa kita ada dua gitu kan, sehingga mereka tercapai kebutuhannya mereka dengan biasanya belajar visual kayak mungkin mencoba digandeng ke depannya. Jadi kemarin itu baru satu diferensiasi, untuk kedepannya nanti bisa lagi menggunakan diferensiasi proses ya. Jadi lebih berwarna, tidak monoton lagi ya, tidak monoton apa yang dilakukan anak-anak dalam kelas ya. Jadi menurut Bu Yana sendiri apa tidak lanjut yang bisa Bu Yana lakukan dengan pembelajaran tersebut? Mungkin kita lihat dari penilaian dari kegiatan anak-anak itu kan kita juga menilai bagaimana prosesnya, terus dari hasil penilaian itu kita evaluasi, terus mungkin merancang proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa. Kalau kemarin mereka mungkin aktifnya banyak di kelompok kecil, terus mereka ada presentasi, tapi kan kalau mungkin kalau dengan diferensiasi proses kayaknya lebih nampak untuk kerja masing-masing anak. Kalau kemarin mereka kan membuat video sama-sama, terus mereka putuskan apa produk yang akan dibuat. Terus untuk berikutnya kayaknya untuk menambah pengetahuan juga ya, bisa menambah kompetensi, mungkin lebih banyak untuk dilanjutkan. Misalnya tidak lanjut mengembangkan kompetensi sendiri ya. Jadi rasanya yang kemarin itu sudah cukup baik pembelajarannya, rasanya tidak ada lagi yang perlu diperbaiki selain menambah diferensiasi proses tadi yang Mungkin dalam efisienkan waktu kayaknya bisa dalam belajar itu anak-anak di sana mereka akan mereka rancang juga dengan pelajaran itu, dan mereka juga presentasi, dan ini mereka cukup kegiatan sehingga nanti dia kerja kan tidak sempat semua kelompok tampil ya. saya juga melihat cuma satu kelompok yang tampil ya, jadi kurang efisien jadinya. Kan kita maunya juga melihat kelompok-kelompok yang lain gitu kan, mungkin untuk kedepannya di setting waktunya dipecah barangkali, jadi mereka ada presentasi di Jadi masing-masing kelompok nanti bisa presentasi Ya. dan bisa teman-temannya mengomentari juga ya. Jadi semuanya bisa tertanggapi dan bisa sempurna apanya ya, pada seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa waktunya sesuai dengan yang direncanakan ya. Jadi minggu depan nanti berarti melanjutkan apa yang Yana sudah lakukan kemarin, membuat produk ya. Maka nanti akan praktek sesuai dengan produk yang mereka sudah rencanakan. Kemarin itu kan yang bagian belum tampil mereka langsung share aja di grup apa produknya, jadi di sana aja diskusikan. Tapi bagusnya diskusinya langsung, karena kita melihat waktu yang mepet, mau juga lebaran, mau juga bulan puasa gitu ya. Jadi langsung pakai rencananya. Semoga pembelajarannya sukses ya, dan tetap pertahankan semangat anak-anak kemarin itu, cukup semangat dalam pembelajaran dan bisa mengembangkan juga diferensiasi proses seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan juga semoga waktunya efisien untuk kedepannya ya. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih juga Bu Sarini sudah masuk ke kelas saya, sudah observasi setidaknya dari apa yang sudah kita diskusikan untuk kedepannya bisa digunakan.
menceritakan kembali apa yang sudah Bu Yana terapkan